Shalom adik-adik, ketemu lagi kita ibadah sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Pasti semuanya bersuka cita? Amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang besar. Kita naikkan pujian, Bapakku datang. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan teruskan pujian kita. Saya Laskar Kristus. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayah bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk diam fokus, mendengarkan suara Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seorang murid untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi adik-adik di rumah, shalom. Adik-adik, kakak punya kejutan. Kakak bawa apa di tangan kakak? Bagaimana warnanya bunga yang kakak bawa? Begitu cantik bukan? Dan warnanya tidak hanya warnanya, tetapi harum. Dan bunga ini bisa tumbuh di mana-mana. Nah, adik-adik, kisah hari ini berkaitan dengan tongkat yang berbunga. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari buka di dalam Bilangan pasal yang ke-17, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-17, ayat 1 hingga ayat 13. Nah, adik-adik, dalam kisah pemilihan seorang pemimpin di kemah suci. Adik-adik pernah mengikuti pemilihan ketua kelas? Ada? Iya, pasti teman-teman sudah menetapkan dan punya calon atau kandidat pemimpin yang baik di dalam kelas. Kalau adik-adik salah satu pemimpin yang terpilih itu, wah berarti adik-adik hebat. Adik-adik pasti punya kriteria untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, bagaimana dengan yang di kemah suci untuk melayani Tuhan? Tuhan juga konsen terhadap pemimpinnya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan datang kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikan kepada seluruh orang Israel bahwasannya setiap suku harus menuliskan nama pemimpin pada tongkat masing-masing. Kakak kembali bertanya nih, adik-adik masih ingat gak suku di Israel ada berapa? Siapa yang mau jawab? Wah, tebakannya benar sekali, ada 12. 12 suku itu diperintahkan oleh Musa untuk menuliskan nama pada tongkat masing-masing.
Setelah tongkat itu bertuliskan nama-nama setiap suku Israel, lalu kemudian dikumpulkan kepada Bapak Harun di kemah suci, dan pemilihan pemimpin juga dilakukan di kemah suci. Nah, adik-adik, Tuhan sangat konsentrasi dan memilih pemimpinnya yang bertanggung jawab. Hari ini kita mau belajar, Tuhan mau memakai atau memilih seseorang pemimpin yang sungguh-sungguh punya hati dan bertanggung jawab, bahkan dapat dipercaya. Adik-adik, kalau kamu jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin yang tidak baik ya. Dimanapun kamu ada, entah kamu pemimpin di ruang kelas atau disebut ketua kelas, atau misal di sekolah OSIS, ketua OSIS, atau sebagai pemimpin. Kelak kalau adik-adik sudah bekerja, mungkin adik-adik sudah bisa jadi pemimpin di tempat pekerjaan. Demikian juga ketika di rumah Tuhan. Bersukacitalah kalau kamu dipilih oleh Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan bukanlah orang sembarangan. Tuhan tidak pernah salah memilih pemimpin yang baik untuk semua orang. Jadi jangan pernah salah pilih ya. Kalau adik-adik hari ini ada diberi tugas di sekolah, ayo kita gunakan hak pilih kita. Pilih ketua kelas yang baik dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik harus menggunakan hak suaranya dengan baik. Jadi yang pertama, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau dia tidak bisa dipercaya atau tidak bisa bertanggung jawab, Tuhan tidak akan memilih mereka. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar kembali dari ayat yang kita baca. Setelah itu dikumpulkan tongkat-tongkat itu sebanyak 12 dan lalu dikumpulkan kepada Bapak Musa di kemah suci. Lalu menunggu 1 hari untuk tongkat-tongkat itu disimpan di sana. Dan yang menjadi tanda pilihan Tuhan seorang pemimpin di kemah suci adalah tongkat, ditandai tongkatnya berbunga. Nah, sudah pernah lihat tongkat yang berbunga? Ada yang pernah lihat di sini? Pasti indah, bukan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, keesokan harinya, wah, semua para pemimpin suku menanti-nanti. Wah, dari sukuku nih Ruben. Enggak dong, pasti dari sukuku nih. Lewi yang dipilih Tuhan. Enak saja. Belum tentu. Mungkin Tuhan akan memilih dari suku Naftali. Kita lihat aja nanti siapa. Wah, mungkin perdebatan daripada setiap kepala-kepala suku seperti demikian anak-anak. Lalu Musa tiba-tiba mengumumkan kepada orang-orang 12 suku Israel. Dengarlah pengumuman pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan sebagai tanda, salah satu tongkat itu dari 12 itu akan berbunga. Wah, semuanya memperhatikan satu dengan yang lain. Suku yang satu dengan suku yang lain. Kira-kira tongkat siapa yang akan berbuah? Yang akan dipilih Tuhan? Ayo kita sama-sama mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Musa. Tiba-tiba Tuhan kemudian berkata kepada Bapak Musa, bahwasanya tongkat yang berbunga yang aku pilih adalah dari suku Lewi, adik-adik. Yakni namanya keluar di situ, namanya Harun. Nah, adik-adik masih ingat Harun adalah saudara laki-laki dari Bapak Musa. Ingat ya adik-adik, gak ada nepotisme ya, tetapi Tuhan melihat hati Harun dan melihat pribadinya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Gak ada yang nepotisme dan gak ada yang namanya politik-politik uang. Nah ya adik-adik ya, semuanya Tuhan mengenal hati kita. Demikian hati adik-adik yang di rumah.
Nggak perlu pakai sogokan uang, nggak perlu juga pakai koneksi. Pilih aku ya, pilih aku jadi ketuanya. Ntar gampang lah, kita pergi makan bakso. Wah, nggak begitu anak-anak. Apalagi ini melayani Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada waktu itu? Di ayat selanjutnya, di sana dikatakan ayat 10 sampai ayat 13. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun di hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Nah, adik-adik, Tuhan kembali mengingatkan kita setelah tongkat Harun ditunjukkan kepada semua 12 suku Israel, lalu mereka terdiam dan Tuhan berfirman kembali kepada Musa, ambil kembali tongkat itu yang berbunga, yang tadinya berbunga badang dan kemudian akan disimpan di kemah suci, dan supaya mereka berhenti bersungut-sungut dan berhenti untuk meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang memilih orang pilihannya yang tepat, yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu Harun dia menaati perintah Tuhan. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya 11, dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah akan mati. Haruslah kami habis binasa. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berfirman itu, para suku, bahkan orang-orang dari suku-suku lainnya, mereka menjadi gemetar. Mereka jadi takut hukuman Tuhan karena mereka tidak percaya dengan caranya Tuhan memilih pemimpin. Nah, adik-adik, jangan pernah melawan yang kemahakuasaan Tuhan. Apalagi orang yang sudah dipilih Tuhan. Dia dipakai Tuhan dan disertai Tuhan. Jadi kita tidak boleh tidak menghormati pemimpin kita. Belajar untuk menghormati pemimpin kita. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kakak berdoa kamu akan dipakai oleh Tuhan jadi pemimpin hebat, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, kamu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kamu melayani banyak orang. Hari ini kita mau belajar jadi pemimpin tidak bolehlah sombong. Karena semua kepercayaan, kepemimpinan berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil daripada kita. Jadi nggak boleh sombong, apalagi bertindak semena-mena. Tetapi bertanggung jawablah dengan takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang hebat, pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, kita mau ayat hafalan pada minggu ini. Mari buka di dalam Mazmur ke-65 ayat 5 bagian A. Mazmur 65 ayat 5 bagian A. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Nah, sama-sama adik-adik mudah bukan? Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Jadi bagi adik-adik yang telah terpilih menjadi seorang pemimpin, maka bersukacitalah dalam Tuhan. Dan jangan pernah sombong ketika kita jadi pemimpin, sebab kepemimpinan itu berasal dari Tuhan. Dan jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mari kembali kita menghafalkan ayat hafalan sekali lagi. Mazmur 65 ayat yang kelima bagian A. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Mazmur 65 ayat yang kelima. Sepanjang minggu ini kita mau menghafalkan ayat hafalan dengan baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Untuk kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi anak-anak dimanapun berada. Di sekolah, bahkan di rumah sebagai kakak, bahkan ketika berada di gereja untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati anak-anak yang menjadi pemimpin dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Menjadi pemimpin yang tidak sombong tetapi melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan menjadi seorang pemimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari sama-sama adik-adik yang diberkati firman Tuhan, kita berkata, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan pemberian kami ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian, berilah yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, hari ini Tuhan adakan syukur padamu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur padamu.
Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah selesai di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.